Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngetik. Masih with the host Anda di sini, Om Elan. Dan ngetik itu adalah nama sebuah acara di podcast SCK. Jadi ngetik itu adalah singkatan dari ngobrolin kosmetik. Karena di sini kita akan membahas tentang fakta, data, ide, gagasan tentang kosmetik, bukan gibah yang lain. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir tamu istimewa. Nah, seorang wanita muda, cantik, dengan banyak beragam kesibukan ya. Ada lain, inilah dia. Boleh perkenalkan? Halo, saya Reka Lena. Reka Lena, Iya. saya panggilnya Kareka saja Iya. ya. Jadi beliau ini punya beragam bisnis gitu ya. Sehingga kalau tidak salah saya bisa menjuluki ini adalah bisnis woman gitu. Kemudian juga sekarang beliau juga meramah di dunia kosmetik. Sehingga bukan tidak mungkin beliau ini adalah beautypreneur gitu ya. Iya. Kemudian juga brand owner juga ya sekarang ini ya. Iya. Dengan beragam kesibukan tapi alhamdulillah sudah bisa menyempatkan hadir di tempat kita hari ini. Dan Kareka, hari ini kita akan bicara tentang mitos dan fakta saja seputar dunia kosmetik. Kalau kita lihat kan penampilan Kareka ini luar biasa ya. Artinya kan dari penampilan aja sudah kelihatan kalau beliau itu adalah beauty enthusiast ya, selain beauty planner begitu kelihatan gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang mitos dan fakta berkaitan dengan yang terjadi di dunia seputar kosmetik gitu. Ini mitos yang pertama nih, Kareka. Jadi ini juga bisa memberikan inspirasi dan informasi ya buat sobat ngetik. Yang pertama, katanya kan ada mitos nih, semakin sering mencuci wajah itu akan semakin baik sehingga muka jadi semakin glowing begitu. Apakah ini mitos atau fakta? Menurut Kareka? Mitos, faktanya seperti apa harusnya? Jadi faktanya itu jadi gini, pada dasarnya kulit kita itu mengeluarkan minyak yang alami dari dalam tubuh kita sendiri. Minyak ini berfungsi sebagai pelembab. Jadi semakin banyak kita mencuci muka, itu akan mengurangi minyak alami yang ada di dalam tubuh ini. Itu tuh sebenarnya nggak bagus juga. Jadi nanti kulitnya cepat kering. Itu pun berlaku dengan kepala. Jadi keramas lebih sering itu jadi mengurangi minyak. Bukan malah bagus ya, semakin digosok semakin sering mengurangi itu tadi ya. Betul. Jadi minyaknya itu membuat rambutnya jadi kering gitu. Jadi sebaiknya berapa kali sehari itu kalau untuk cuci muka? Cuci muka boleh 1 sampai 2 kali. Kalau untuk keramas itu 2 sampai 3 hari. Dan itu sebaiknya apakah cukup dengan air saja atau harus menggunakan sabun cuci muka begitu? Kalau menggunakan air sebetulnya tidak apa-apa, tapi karena kita beraktivitas setiap harinya, jadinya kan ada bakteri ataupun virus yang ada di dalam badan kita. Itu tetap harus dicuci pakai shampoo, pakai sabun. Gitu. Artinya kan dengan sabun bisa jadi mengangkat kotoran saja, betul. Lebih efektif begini ya. Oke, itu satu berarti. Seringkali kan kalau para cowok nih kalau di luar itu penting cuci muka saja gitu kan. Apalagi kan artinya tidak semua orang bawa sabun cuci muka juga di tasnya gitu ya. Tapi sering cuci muka itu ternyata kurang bagus juga ya, bahkan bisa mengiritasi kulit mungkin ya Kareka ya. Betul. Karena di dalam sabun ataupun shampoo yang berbusa itu kan mengeluarkan sulfat kan. Sulfat ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri atau kotoran gitu ya. Nah, kalau sering-sering digunakan malah akan merusak kulit. Oke, jadi faktanya cuci dengan air juga jangan terlalu sering. Kemudian juga kalau bisa gunakan sabun muka karena bisa mengangkat kotoran dan bakteri, tapi tetap harus memperhatikan waktu pakainya begitu ya, jangan terlalu sering juga frekuensinya. Oke, itu satu mitos dan fakta yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya kulit berminyak tidak memerlukan pelembab karena kan kulit berminyak sudah memproduksi lebih banyak begitu ya, bahkan bisa dibagikan ke orang lainnya. Tapi artinya tidak perlu pelembab. Apakah ini mitos atau juga fakta? Mitos juga. Faktanya semacam apa? Faktanya memang kita butuh pelembab karena minyak dari dalam kulit kita sendiri itu belum memenuhi untuk kebutuhan melembabkan kulit kita setiap hari. Meskipun katakanlah overdosis gitu ya, kulit yang berminyak. Iya. Ada juga ya. Iya, tetap harus butuh pelembab. Butuh pelembab itu kan memang untuk melembabkan kulit kita, memang memenuhi kebutuhan si kulit kita gitu. Jadi tetap harus menggunakan pelembab juga gitu ya. Untuk kulit yang berminyak. Iya, apalagi kalau kulit kering begitu ya, itu apalagi kalau kering ya, itu benar-benar harus
kan sekarang ada produk ya yang deep moisturizer yang bener-bener pelembabnya tuh yang pekat gitu. Nah itu cocok sekali untuk kulit yang kering sekali. Kulit yang kering artinya kan kita juga sebagai pemakai, sebagai user, konsumen itu harus melihat dulu kondisi kulit gitu ya, sehingga kita pakai moisturizer yang apa gitu yang cocok untuk kulit. Bahkan kalau kita kan hidup di negara tropis ya, negara tropis sih sebenarnya udah lembab ya sebetulnya gitu. Nah kalau misalnya kita keluar negeri nih, misalnya lagi musim dingin, itu kan membuat kulitnya kering banget, dan itu dibutuhkan moisturizer yang benar-benar deep banget untuk mencegah kekeringan atau kerusakan. Kalau sampai kering banget itu kulit tuh pecah dan gatal banget. Saya soalnya pernah. Bisa jadi semacam itu ya, karena kekurangan minyak itu ya. Atau minyak. bisa jadi orang yang terbiasa di ruangan ber-AC juga mungkin kulit bisa jadi bisa lebih cepat kering betul, gitu ya. Betul. Artinya Dan kulit kering itu mengakibatkan banyak sekali problem. Betul. Jerawat misalnya atau bintik-bintik seperti komedo, itu tuh problemnya banyak banget dari kulit artinya kering. banyak turunannya kemudian yang terjadi turunannya, gitu ya, sehingga harus dihindari. Iya, ya. betul. Oke, terima kasih. Kemudian mitos berikutnya. Produk perawatan wajah yang harganya mahal katanya itu lebih bagus, lebih efektif. Apakah memang demikian faktanya atau itu juga mitos? Mitos juga. Mitos juga. Iya. Faktanya seperti apa? Tidak semua produk yang harganya mahal itu bagus. Termasuk Dan yang Kareka ataupun pakai gitu. efektif. Iya. Misalnya ada memang produk-produk yang kalau obat tuh ada generik gitu ya, tapi efektif gitu juga banyak gitu. Jadi memang kita tidak bisa menentukan suatu kualitas produk dari harga. Dari harga ya. Bisa jadi itu hanya sekedar image brand tertentu betul, saja begitu ya. Yang atau penting misalnya memang karena brandnya sudah ternama, jadi harganya mahal, belum tentu kualitasnya atau efektivitasnya jadi semakin baik gitu untuk kualitas itu. Karena bisa jadi produk dari luar negeri belum tentu cocok untuk orang Asia ya, karena berbeda kan karakter kulitnya begitu ya. Bisa jadi yang cocok adalah produknya Kareka begitu ya, kan sedang bikin juga ya kosmetiknya, yang khusus untuk orang Asia gitu ya, termasuk Indonesia ya. Oke, nah itu berarti sobat ngetik, jadi tidak perlu kita gengsi untuk membeli produk yang mahal, belum tentu efektif juga buat tubuh kita ya, buat kulit juga. Yang jelas kita mungkin harus tanya dulu orang yang konsultan dulu ya, dokter kulit misalkan kalau untuk kulit gitu ya, bisa jadi semacam gitu. Atau bisa tanya langsung juga ke Kareka gitu ya, karena beliau udah entusias yang mungkin juga sudah punya banyak pengalaman terkait dengan penggunaan kosmetik. Oke, terima kasih Kareka. Kemudian nih ada mitos berikutnya nih. Katanya pemakaian tabir surya itu hanya diperlukan di saat terik matahari. Oh masih mendung ya, nggak usah saya pakai sunscreen misalkan. Itu mitos juga. Berarti faktanya semacam apa nih? Jadi sebetulnya penggunaan, jadi gini, saya tanya, sinar matahari itu sinar UV ya? Iya. Ada berapa? Apanya maksudnya? Nggak tahu ya. Nggak tahu jumlahnya, wah belum pernah menghitung. Waktu ada pelajaran itu saya keluar ruangan. Jadi saya jelasin ya, UV itu, sinar UV itu ada dua jenisnya, ada UVA dan UVB. Ya. Ada produk yang untuk sunscreen itu yang mengandung hanya misalnya UVB aja untuk mencegah paparan sinar matahari. Ada juga yang mengandung PA+++ gitu. Itu untuk membuat kulit itu nggak gelap, nggak gosong akibat paparan sinar matahari. Jadi ada bedanya nih, UVA dan UVB ini tuh beda gitu. Nah, tapi memang untuk penggunaan sunscreen ini saya sih saranin setiap hari ya. Meskipun mendung begitu ya, tidak harus. Karena ternyata sinar matahari tetap bisa menembus juga. Betul. Karena yang sinar matahari itu bukan yang panas terik banget gitu, yang ada matahari kita kena, nggak ada pun ya, siang hari kan ada matahari, sinarnya pun memang bisa menembus dan memantul begitu ya, termasuk ke dalam kulit gitu. Ya bukan hanya orang yang terpapar oleh matahari, tapi di dalam ruangan pun ketika ada sinar matahari masuk itu perlu sekali. Dan saya saranin kalau misalnya memang untuk memilih sunscreen itu yang mengandung SPF dan PA+++. Jadi jangan hanya cuman yang mengandung SPF aja gitu, karena orang-orang ini masih belum mengerti juga tentang ini. Jadi bahkan mereka mencari sunscreen pas dibaca SPF berapa, kan ada SPF tuh ada 30, 50, 100 gitu. Mereka pikir itu sudah melindungi, padahal ada lagi nih yang melindungi lagi tuh namanya PA gitu, untuk biar kita nggak gosong. Dan itu harus tercantum kan di kemasan kosmetik ya, apalagi di negara kita kan yang matahari bersinar sepanjang tahun ya, kecuali malam saja ya. Iya betul. Itu harus selalu menggunakan itu ya. Oke, itu tadi. Nah, sekarang mitos berikutnya.
Apakah skincare alami adalah pilihan yang lebih baik atau tidak? Alami itu artinya maksudnya dengan bahan-bahan yang alami begitu ya? Herbal gitu. Herbal semacam itu ya. Apakah itu memang pilihan yang lebih baik begitu dibanding dengan produk-produk katakanlah kimia begitu? Apakah ini mitos atau fakta? Mitos juga. Mitos juga. Oke. Faktanya semacam apa, Kak Reka? Jadi tidak semua bahan alami juga memang cocok untuk orang ya. Itu kan ada bahan-bahan alami yang menimbulkan alergi gitu. Ini berdasarkan pengalaman juga mungkin ya, Kak Reka Iya. pernah mengalami itu. Sebenarnya nggak juga ya, cuman tapi memang yang saya tahu tidak semua bahan alami ini tuh aman gitu untuk orang gitu, karena ada juga yang memang misalnya dia alergi apa gitu, atau misalnya contohnya ada yang misalnya alergi seafood atau apa gitu, misalnya bahan itu mengandung itu kan bikin alergi juga kan, nggak semuanya gitu, dan tidak semua bahan kimia juga berbahaya gitu kan. Pada saat produksi suatu produk itu kan kita lihat takarannya, komposisinya seperti apa. Yang penting kita tahu aja kandungannya apa, isinya apa, takarannya seperti apa, asal tahu aja gitu komposisinya. Jadi tidak selamanya yang alami juga cocok untuk semua kulit ya, begitu. Artinya tetap harus ada kolaborasi dengan bahan-bahan kimia yang lain yang mungkin juga bisa digunakan gitu ya, semacam itu. Oke, jadi yang bagusnya itu apakah misalkan campuran ataukah tetap menggunakan bahan kimia saja? Yang bagusnya itu saya nggak bisa bilang bagus atau tidak, karena bagus atau tidak itu hanya bisa dirasakan oleh yang menggunakan personal sifatnya secara ya? personal gitu. Jadi memang kita sebagai konsumen pada saat mau membeli suatu produk, kita harus mengetahui dulu isinya apa, komposisinya apa, kandungannya apa, itu dulu yang kita tahu. Dan kita kan kenal sama diri kita sendiri. Kita juga harus perlu mengenal diri kita sendiri. Kita tuh alerginya terhadap apa, cocok nggak dengan ini gitu loh. Iya, gitu. Ya macam uangnya kan dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Ini juga bisa semacam itu ya. Artinya kalau bisa tanya kiri kanan gitu ya, kalau tidak konsultasi ke dokter kecantikan ya. Oke, terima kasih mitosnya. Satu lagi, nggak apa ya? Satu lagi ya. Nah, karena saya tahu Kak Reka juga sedang membuat produk kosmetik ya. Salah satunya kosmetik yang dikhususkan untuk suami istri ya. Ibu-ibu, untuk ibu-ibu dan wanita ya. Untuk ibu-ibu dan wanita. Ibu dan wanita, ibu hamil dan wanita maksudnya. Iya. Oke, kira-kira menggunakan sabun antibakteri atau produk pembersih yang keras, katanya itu lebih baik untuk membersihkan organ kewanitaan. Jadi lebih cepat mungkin bakterinya hilang. Apakah itu mitos atau fakta? Mitos juga. Mitos juga. Oke, faktanya semacam apa? Faktanya gini, saya kembali lagi nih ngejelasin ya. Jadi di dalam organ intim kewanitaan wanita itu memang ada bakteri baik, bakteri yang memang harusnya ada di situ. Jadi ketika kita membersihkan terlalu strong misalnya gitu ya, ada pembersih yang terlalu strong atau misalnya membersihkannya itu terlalu sering, itu juga nggak bagus sama sekali. Itu nggak bagus karena akan membunuh bakteri yang ada, yang baiknya yang itu harusnya ada. Itu sama dengan kondisi mulut kita. Jadi kita tahu kan yang buat seperti buat kumur begitu. Ya, buat kumur gitu. Itu juga nggak boleh dipakai sering-sering karena bakteri baik yang harusnya ada di dalam mulut itu juga ikut hilang gitu. Iya, seperti produk yang untuk usus begitu ya, ada produk baik, ada bakteri baik, ada yang bakteri jahat. Jadi kalau terlalu keras itu bisa jadi malah membunuh bakterinya. Jadi kita harus menjaga kestabilan bakteri baik ya supaya tetap tumbuh dan tetap ada di situ. Jadi sebaiknya menggunakan produk yang semacam apa? Produk pembersih kewanitaan itu tetap harus digunakan karena memang untuk membersihkan kan, untuk membersihkan, untuk merawat, untuk menjaga, tapi tidak boleh digunakan terlalu sering. Dan tetap kita harus lihat ingredientsnya begitu ya, komposisinya ya. Karena dengar-dengar memang Kak bikin juga ya salah satunya, bikin produk semacam itu ya. Kapan-kapan kita spill juga dong ya, produk-produknya ya. Nah, karena banyak juga wanita-wanita yang belum tahu juga kan harus diapain begitu kan, menggunakan kosmetik apa yang cocok ya. Ya artinya diapain ketika misalnya ada kendala atau gejala semacam itu ngapain begitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan produk-produk nanti yang Kak buat itu berguna untuk masyarakat Indonesia tentu saja gitu ya. Jadi mereka tidak hanya cantik tapi juga sehat. Betul. Oke, terima kasih Kak Reka atas waktunya. Itu tadi Sobat Ngetik ngobrolin kosmetik. Kita bukan ngobrolin yang lain, bukan gimana yang lain. Artinya tentang kosmetik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih informasinya dan kita bisa berjumpa lagi kapan waktu. Saya Omelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.